Python Start 2 itu lumayan susah ya. Jadi kakak kemarin nyariin kalian, ada nggak ya yang buka kelasnya gitu. Kakak cariin kalian. Dan ya lumayan susah teman-teman, asli. Kelas Python Start 2 soalnya jarang yang buka gitu. Makanya harus tutor sendiri yang buka gitu. Tapi nanti kakak coba cari lagi di minggu ini mungkin ada yang buka. Jangan hilang harapan lah intinya. Faiza jam 8 malam, Areta jam 8 pagi. Nanti kita tanya Aditya ya. Dia bisanya kapan? Jangan-jangan jam 5 sore. Saya pecah jadi saya jadi 3 kayaknya. Oke, Janitra gimana kabarnya Janitra? Baik, Kak. Oke. Ah, Janitra nggak ikut lomba ya? Nggak mau ikut lomba? Lombanya belum lihat sih, Kak, lombanya. Oh iya, ini Faiza ikut ya. Faiza ikut lomba sama Jonathan ikut lomba. Mantap nih mereka ya. Kalau Muklis gimana kabarnya Muklis? Ya, baik, Kak. Baik. Muklis kegiatannya apa selama libur Muklis? Selama libur Iya, kan bukannya udah libur ya kalian? belum, belum sih, Belum? belum. Alah. Kalau Faiza kemarin sibuk kepanitiaan apa Faiza kalau kau boleh tahu? Bigaman, Kak. Zaman itu apa? Bigaman Zaman tuh. tuh kayak apa ya? Kelas meeting, tapi isinya tuh lomba sepak bola gitu. Oh, Faiza ikut? Enggak, saya jadi yang jaga Oh. bolanya. Oh. Oh iya, Faiza. Kakak Sama pernah juga. bagian perlengkapan. Oh iya, logistik lah ya bahasanya. Bener nggak tapi di kalian? Keren ya. Faiza berarti ikut OSIS ya? Bener. Ya, Oh iya ya. Nanti berarti namanya di kalau kuliah nanti namanya bukan OSIS lagi ya. BEM namanya. Seru tuh kalau udah punya pengalaman. Gibel, bagaimana kabarnya Gibel? Aman, Kak. Ada pertanyaan nih. Ayo, silakan tanya dulu lah. Gimana Gibel? Tidak ada, Kak. Tidak. Belum ada. Udah ini belum? Gibel, udah libur belum? Udah, Kak. Mulai besok sudah libur. Hmm, iya ya, I see. Ah, ini Aditya. Adit, halo Adit. Iya, Kak. Adit, kelas pengganti kalau hari Minggu jam 8 pagi, jam 5 sore, atau jam 8 malam, pilih yang mana kira-kira, Adit? Jam berapa? Gue mau pilih yang mana, Kak? Jam 8 Jam 8 apa? Jam 8 apa? malam. Malam, oke. Areta berarti dua orang memilih jam 8 malam, Red. Gimana, Red, kira-kira? Aman, Red? ya saya Karena usahakan bisa ya, Kak ya. iya, karena nanti jam 8 malam tuh kalian boleh bertanya ini sih apa yang kalian kesusahan. Karena jam 8 malam ke atas tuh kakak udah kosong ya. Kalian mau sampai jam 10 kita terkait instalasi dan lain sebagainya kakak bantu ya. Jadi ya enaknya di situ lah ya. Oke, berarti kakak nanti jam 8 malam ya. Ini kakak request ke ini dulu sebentar. Hmm, belum buka juga nih ya. Oke, nanti saat buka kakak request. Oke guys, kenapa Muklis? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, sekarang kalian sudah sampai. Oh, ini mana satu orang lagi? Ada yang ini nih. Salah satu ada kelas yang kelas Python Start itu susah, ya.
Kita kan udah sampai materi ke-7. Nah, ada nih tutor yang muridnya ketinggalan materi ke-7. Nah, saking nggak adanya kelas pengganti untuk Python Start 2, karena memang jarang Kak, Python Start 2. Dia nitip anak siswanya ke kelas kakak ini. Nanti ada yang gabung, tapi nggak tahu apakah dia akan bergabung atau tidak. Nanti ada yang akan masuk ya. Gitu teman-teman. Jadi, ya gimana ya? Kakak nggak tahu juga mau bilang bagaimana. Tapi intinya kalian harus bagus-bagus dalam manajemen waktu kalian. Waktu itu amat sangat penting. Oke guys, sekarang kita berbicara tentang codingan yang akan kita bahas hari ini. Kalian hari ini akan kakak ajak untuk membuat aplikasi memory card. Apa itu Kak? Ini lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin ada yang mau ditanyakan dulu? Udah pada jadi semuanya? Kakak belum periksa tugas kalian, to be honest ya. Udah jadi? Gibel? Belum pasti nih. Bagaimana Gibel? Belum, Kak. Belum? Oke, nanti dijadikan ya. Oke, sekarang Siap, kita Kak. berbicara aplikasi memory card. Itu nanti kalian dapat membuat sesuatu seperti ini, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Oh iya, saya lupa lagi ini tadi. Yang terlambat siapa aja tadi ya? Oh, kalian semua hampir ini ya. Jonathan terlambat. Jonathan nggak dapat poin lalu. Oke, teman-teman. Jadi ini contoh preview aplikasi yang akan kalian buat ya. Jadi namanya Memo Card ya. Ini nanti kalian sediain pertanyaan ya, di sini pertanyaannya, kemudian di sini jawabannya. Gitu ya. Kemudian setelah kalian menjawab sesuatu yang salah, dia akan memunculkan sesuatu yang lain. Nah, ini yang akan kita coba buat hari ini, teman-teman. Ya, menarik, menarik sekali. Nah, kalau kita breakdown aplikasi memory card itu nanti ada sisi fungsionalnya atau fungsionalitas aplikasinya dan antarmuka atau user interface aplikasinya. Nah, dari sisi fungsionalitas kita akan membuat pertama struktur data untuk menyimpan pertanyaan dan pilihan jawabannya. Ini yang akan kita pikirkan. Yang kedua, kita coba apa namanya buat modul acak untuk menampilkan pertanyaan acak. Jadi pertanyaannya itu nggak urut nanti, supaya lebih susah ya. Istilahnya gitu, lebih menarik juga. Kemudian dari sisi visualnya, itu kita akan coba buat formulir pertanyaan dengan pilihan jawaban. Gitu, ada pilihannya. Kemudian bentuk hasil dan tampilan jawaban yang benar, dan ada tombol jawab dan pertanyaan selanjutnya. Ya, kemudian mengganti satu pertanyaan dengan yang lain. Nah, semuanya ini akan kita satu persatu ini ya, gali gitu ya. Nah, sekarang ini previewnya lagi-lagi. Tujuannya hari ini merencanakan pekerjaan pada aplikasi memory card dan mengembangkan user interface-nya. Kemudian untuk mencapai itu kita akan belajar nanti apa itu tata letak dan jenis widget serta apa yang dapat kita gunakan dari PyYQt-nya. Kemudian pelajari opsi baru untuk mengatur konten di jendela aplikasi dan membuat antarmuka untuk aplikasi memory card-nya. Oke. Nah, apa itu aplikasi berjendela untuk kalian ingat? Nah, itu adalah program komputer yang berinteraksi atau interaktif bahasanya ya, dengan pengguna melalui antarmuka aplikasi ya, atau antarmuka grafisnya. Nah, dalam aplikasi berjendela yang standar itu biasanya terdiri dari pertama main window, jendela utama, ini nih. Seluruhannya ini adalah jendela utamanya ya. Kemudian elemen kontrol atau bahasa kerennya widget ya. Ini elemen kontrolnya.
ya. Jadi ini widget dan lain sebagainya itu widget ya, yang bisa dikontrol lah, yang bisa ditekan-tekan gitu. Kemudian modul PyYQt untuk apa? Modul PyYQt yang kita sudah pelajari kemarin apa saja? Qt Core sama Qt Widgets ya. Qt Core ini kita panggil modul Qt. Ini untuk konstanta yang menentukan tampilan jendela ya, kayak alignment, kemudian ya alignment doang sih ya kemarin. Kemudian dari modul Qt Widgets kita panggil modul submodulnya Q Application, Q Widget, Q Label, Qt Box Layout untuk tata letak. Kemudian untuk menghubungkannya begini caranya. Begitu guys ya. Oke. Nah sekarang widget apa yang sudah kita pelajari kemarin? Pertama cara mengalihkan tombolnya. Kemudian ya kita sudah berbicara tentang gimana untuk membuat tombolnya dan tulisannya. Gimana dari sisi submodulnya yang mana saja itu? Nah, untuk membuat objek aplikasinya pakai Q Application. Untuk membuat jendela aplikasinya Q Widget. Untuk membuat prasastinya Q Label. Untuk membuat tombolnya Q Push Button. Ya. Untuk membuat tombol saklar, nah ini dia Q Radio Button. Gitu guys ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi tata letak kita pakai QP Box Layout atau QH Box Layout. Ini akan meletakkan widget-widget atau elemen-elemen yang kalian buat itu secara vertikal ataupun horizontal. Gitu ya. Ya, itu doang untuk review yang kemarin. Nah, sekarang kita berbicara tentang antarmuka aplikasi dari memory card-nya. Oke, hari ini ya kita akan coba menampilkan formulir pertanyaannya, membuat widgetnya, kemudian meletakkan objek-objeknya pakai QP atau QH box layout, kemudian tampilan tata letak utamanya gimana. Nah, widget apa aja yang ada di jendela ini? Ya, seperti yang kalian lihat ini, kalau yang paling atas ini dia pakai Q label. Ini ya. Nah, kemudian saklar-saklar ini dia make bukan Q push button, tapi radio button. Ya, jadi ada kayak di tempat tertentu gitu, radio button. Nah, ini untuk saklarnya, tapi untuk kotaknya ini dia make apa? Ada yang tahu? Dia make apa? Dan untuk yang answer ini make apa? Jonathan? Yang answer ini make apa? Membuatnya make apa kemarin, Jonathan? Ya kak. Kita make apa untuk membuat tombol answer nih? Nah, Push button. ya betul sekali. Push button ya, untuk membuatnya push button. Nah, sekarang yang ini yang belum kalian pelajari kemarin. Group box ya. Jadi ini akan menempatkan sesuatu dalam bentuk grup gitu. Nah, ini akan kita coba perdalam teman-teman. Ya, gimana dan caranya gimana gitu. Oke? Nah, sekarang I think sebelum kita ke situ, kita harus tahu bahwa untuk memanggil group box itu tinggal pakai Q group box, kemudian di dalamnya itu ada tulisannya. Opsi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ya bisa kalian perhatikan. Nanti di sini adalah answer option itu adalah opsinya, itu tulisan itu gitu. Nah, kemudian ini untuk membuat saklar semua tombol yang ada di dalamnya. Nah, ini yang apa namanya? Kita tahu bahwa RBTN1 ini adalah Q radio button. Ya, itu artinya saklar-saklar itu. Nah, kemudian kita buat layoutnya dari sisi dengan cara horizontal. Nah, sekarang untuk menambahkannya ke sini pakai .add widget. Nah, ini yang ingin kalian tambahkan. Nah, kemudian untuk membuatnya dalam radio group box, kalian pakai perintah ya radio group box yang kalian sudah panggil di sini, radio group box set layoutnya layout quest. Nah, itu dia ya, di mana layout
quest itu tadi ini ya, secara horizontal gitu. Sehingga nanti kalian akan melihat ya dia akan seperti inilah. Gitu guys ya. Nah, secara apa namanya? Detail dia nanti akan berbentuk seperti ini penempatannya, teman-teman. Ini garis tata letak 1, tata letak 2, kemudian tata letak 3. Nah, ini vertikal utama. Nah, untuk membuat hal sesederhana ini, kita memerlukan kode seperti ini. Pertama, radio group box, ya. Kita buat apa namanya? Ini sorry ya, dia ditranslasi, jadi makanya dia bilangnya pilihan jawaban begini, harusnya answer options ya. Q group box ini tulisannya, kemudian ini boxnya ya. Ini boxnya. Nah, kemudian isi boxnya ini pakai apa? Q radio button. Ya, isinya apa? NST, Smurf, kemudian dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian ini isinya. Gimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya di sini. Tapi sebelum ke sini, kalian harus apa namanya? Melihat atau mengatur tata letaknya. Ya, jadi ini layout answer 1 ya, pakai QH box layout. Nah, kita tahu bahwa ini secara horizontal. Kemudian answer 2 secara vertikal, answer 3 secara vertikal. Nah, sekarang lihat yang ini ya. Layout answer 2 itu secara vertikal. Itu artinya kan begini ya. Tolong .add widgetnya radio button 1 sama radio button 2. Nah, ini nih. Layout answer 2 ini, yang ini nih secara vertikal ini, tolong ditambahkan. Dua-duanya itu ditambahkan. Pertama yang RB button 1, yang ini dulu, yang ini dulu. Makanya yang ini dia itu secara vertikal gitu. Ya, tata letaknya itu NH dulu baru Smurf gitu ya. Kemudian ya answer 3 dia setelahnya ya, radio button 3, kemudian radio button 4, dia itu secara horizontal juga, answer 3 vertikal juga gitu ya, yang ini. Nah, gitu. Guys, kemudian layout answer 1 .add layout, ya layout answer. Nah, ini kalian tahu layout answer 1 tuh secara horizontal, ya. Artinya apa? .add layout, tambahkan ke layout, bahwa layout answer 2 itu adalah yang vertikal tadi. Dan saya tahu bahwa layout answer 2 itu terdiri atas apa saja? Terdiri atas radio button 1 sama radio button 2. Nah, saat kalian menambahkan layout answer 1 itu secara horizontal, add layout ya, add layout answer apa namanya? Answer 2 dan layout answer 3, dia akan meletakkannya inilah yang vertikal itu, inilah yang utama itu, kemudian saya letakkan secara begini. Nah, gitu guys ya. Maksud dari kodengan yang terakhir ini adalah tolong diletakkan ini dulu dari tata letaknya, kemudian tambahkan ini. Nah, jadi ini tuh yang terakhir dibaca sebenarnya. Begitu guys. Ada pertanyaan? Kemudian yang ini, yang terakhir ini, radio group box dot set layout answer 1. Nah, layout answer 1 ini kan QH box layout. Jadi seolah-olah radio group box itu adalah box ini tolong persis tata letaknya diperhatikan itu yang ini. Nah, gitu. Gitu guys, ya. Oke? Clear? Ada pertanyaan? Muklis, Faiza, Gibel, Janitra, Jonathan, Areta? Do you have question? Kak, Ya? bedanya button sama radio button apa, Kak? Kalau button itu dia sendirian doang. Kalau radio button tuh kayak ini nih, kayak saklar gitulah ya. Nah, ini nih. Jadi nanti apa namanya? Ya kayak saklar ya. Jadi nanti kayak kalau radio button itu kalian kayak mencet tombol gitu, tapi tombol itu labelnya itu di samping gitu, atau enggak di saklarnya gitu. Nah, kalau button itu atau push button ya tepatnya, tombolnya itu sekaligus tulisannya gitu. Misalnya di sini power gitu. Nah,
Gitu. Nah, radio button ini digunakan kapan? Kadang kita mempunyai soal ini dalam kasus pilihan ini ya, apa namanya, memory card gitu ya. Kadang ada soal yang panjang banget gitu, panjang banget opsinya. Misalnya ya panjang lah ya, panjang banget opsinya. Tidak mungkin kita membuatkan button untuk soal itu, betul? Dan nggak sangat sangat tidak efektif ya. Jadi kita buatkan aja suatu tombol yang menginisiasi atau yang kayak mewakilkan dari opsi itu gitu. Gitu, ya. Bagus pertanyaannya Muklis ya. Gimana Muklis? Aman? Aduh, saya nge-freeze kayaknya nih. Halo Ya, guys. aman, Kak. Oke. Faiza, Gibel gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke. Sekarang ya ini terkait apa namanya? Tata letak dari apa sih? Ini bukan tata letak, tapi style dari tulisan-tulisannya itu kalian pakai parameter alignment. Kemudian, nah di sini tadi pakai Qt ya. Kita untuk ya nggak hanya ini sebenarnya, tapi salah satunya memang kita dapat pakai modul Qt untuk mengatur style dari apa namanya huruf yang atau apa namanya opsi yang kita buat ini. Nah ini align center berarti artinya rata tengah ya. Jadi ada dua, align edge center sama align P center. Nah, ini penjajaran ke pusat secara horizontal. Kemudian ini penjajaran ke pusat secara vertikal. Nah, tapi di sini yang penting ini yang ya kadang-kadang nggak terlihat ya kalau angkanya kecil, yaitu ada nanti stretch namanya ya. Itu apa? Itu ya ini nih nggak kelihatan memang nih. Ini pun nggak kelihatan. Itu hanya untuk memperbesar misalnya stretch-nya 1 ukurannya segini. Nah, kalau kalian stretch-nya 2, tergantung tombolnya di sini yang mana. Ini misalnya button OK. Nanti misalnya kalau 5 dia akan lebih lebar. Nah, gitu guys ya. Dia akan lebih lebar. Itu doang kalau stretch ya. Nah, peregangan ya mungkin gitulah. Nah, itu untuk stretch. Kemudian ini untuk mengatur spasi kalian dapat pakai komando atau perintah set spacing ya. Nah, 5 ini semakin besar spasinya ya yang pas-pas saja lah ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Gitu guys. Nah, contohnya sekarang kita coba buat implementasikan yang tadi itu layout line 1 dot add widget label question. Kemudian line-nya align edge center atau ini dibacanya atau ya, align P center ya. Jadi align edge center ya dia memusat ya letak apa rata tengah secara horizontal atau rata tengah secara vertikal, berarti dia ini di tengah-tengah. Gitu ya. Kemudian layout line 3 add stretch. Oh, ini ada teman kita yang datang. Halo Andra. Mana dia? Oh, kemana dia teman-teman? Nggak ada ya. Kemudian ini add stretch 1 line 3. Line 3 itu ini nggak didefinisiin dulu nanti aja. Nah, ini ya ini intinya nggak kelihatan ya. Memang nggak kelihatan, tapi intinya yang kalian harus ingat ini untuk seberapa regang jarak lah ya. Jarak kalau kalian terkait tombol berarti seberapa besar tombolnya ya. Kalau terkait line berarti seberapa besar iya jarak bukan jarak antar baris ya, tapi seberapa melebar gitu. Seberapa melebar. Nah, kemudian set spacing ini adalah ya ini untuk mengatur spasi ya. Jadi untuk mengatur spasi yang ini nih, yang ini spasi yang ini. Gitu teman-teman ya. Jadi itu penjelasan kodenya. Nah, sekarang tugas kita buat jendela aplikasinya, atur dimensinya, judulnya juga. Buat formulir tampilan pertanyaan, sambungkan modul yang diperlukan, buat widget yang diperlukan, mengatur menurut tata letak dan atur indentasinya. Nah, sekarang kakak contohkan kode kakak dulu, baru kalian gas ya. Semoga saya udah buka. Oh, ternyata belum buka. Mohon maaf sekali teman-teman. Kita open folder dulu. Kalian lihat screen kak kan? Halo, halo?
Lihat, Kak. Oke. Modul 2. Oh, sip. Nah, ini dia aplikasi memory card. Ya, ini ada sesuai banyak soalnya ya yang kakak buat itu. Part 1 ini, aduh ini enggak, ini lagi. Harusnya ini open to site ya. Ini part 1 dulu. Nanti kalian buat seperti ini, kemudian part 1 bagian 2 gitu ya. Ini, aduh dia begini nih. Nah, ini nanti kalian agak banyak, iya banyak sekali. Ini bukan agak, Kak. Nah, ini ya intinya ya. Ini dasarnya ya. Ini kakak jelasin sedikit lagi. Oke. Kakak terangin supaya kalian lebih clear ya. Jadi yang pertama ini from pyqt.qtcore ini untuk ya connecting lah ya. Istilahnya untuk import modul yang diperlukan atau bahasanya itu adalah connecting connect dengan modul yang akan dipakai. Begitu ya. Ini caranya dan ini yang akan kita pakai. Ya. Kalian dapat menulisnya dalam kurung seperti ini atau kalian dapat menulisnya begini ya. Dibuat dalam dua baris dengan perintah yang sama. Oh, from pyqt-pipe.qt-widgets import. Nah, gitu. Bisa seperti ini, kurungnya nggak usah ada. Atau bisa dikurung seperti itu. Saya sih senangnya yang ini ya, karena lebih rapi aja. Gitu guys. Nah sekarang ini untuk membuat apa namanya objek aplikasinya ya, kakak kasih keterangan membuat objek aplikasi. Nah ini dia, kemudian ini kita buat widgetnya atau sesuatu hal yang bisa untuk ditekan atau interaktif gitu. Kemudian ini judulnya ya, judul dari jendela atau window ya. Kemudian push button ini nanti tombol answer, set tombol answer ya. Kemudian yang ini question label ya, let's say dia itu belum ada dulu supaya nanti kalian lihat gimana gitu ya. Kemudian ini group for radio button with answer. Nah, ini nanti kita taruh semua jawaban-jawaban itu dalam sebuah grup ya. Kemudian kita buatkan dia saklar ya, pakai radio button. Untuk membuat grup kotaknya itu group box namanya. Ini perintahnya teman-teman. Kemudian ini untuk mengatur layout-nya ya. Jadi kita definisikan layout-nya itu secara horizontal, secara vertikal. Karena kan ya berdasarkan yang kalian lihat tadi ada 2 vertikal gitu ya. Kemudian ada 1 vertikal. Aduh. Ada 1 horizontal ya yang di utama, kemudian ada 2 vertikal gitu. Gitu teman-teman ya. Kemudian ini untuk layout answer.addWidgets-nya ini untuk apa namanya? Apa yang sudah kalian tulis di sini ya, di sini ini cara menambahkannya. Ini kakak ini aja. Ini adalah cara untuk menambahkan elemen lah ya atau objek objek yang sudah dibuat ke dalam widget. Nah, widget gitu ya. Ya, pertama layout answer to ya. Ini ya layout answer to itu tentu saja yang ini nanti secara vertikal ya, QP box layout. Tambahkan radio button 1. Nah, ini radio button 1 itu yang ini. Jadi nanti dia di sini, kemudian radio button 2 ya di sini. Seterusnya demikian. Kemudian layout answer 1 add layout answer 2. Nah, seolah-olah kita punya yang horizontal utama,
add 2 layout ini nih. Nah, itu artinya nanti dia begini. Ya, karena ini kan yang pertama gitu. Kemudian radio group box.set layout, ya ini untuk menambahkan yang ini ya. Dari sisi secara horizontal, berarti dia nanti letaknya sekitar di sini. Kemudian ya ini untuk apa namanya? Menambahkan pertanyaannya ya. Ini juga disetting dalam bentuk kita pakai tata letak juga ya. Kemudian untuk menambahkannya ke widget pakai perintah ini tadi. Strange-nya kita pakai 1, Kakak coba buatkan 10. Nanti kalian lihat pelebarannya gimana. Gitu ya. Kemudian spasinya misalnya 20, nanti lihat bagaimana. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kalau Kakak run gimana bentuknya? Boom. Dia akan seperti ini, teman-teman. Ya. Kalian lihat? Mana? Nah, ini dia, ya. Nah, ya, ini kalian bisa lihat bahwa memory card. Ini berarti apa namanya? Tombol answer-nya tadi. Mana dia ini? Mana dia yang lebarnya luar biasa itu? Mana dia yang Kakak taruh 10. Nah, ini button OK-nya ini terlalu lebar ya, teman-teman. Jadi ya dia nggak tampil gitulah. Coba kita ubah sedikit ya supaya ada pencerahan. Kita ubah sedikit. Kemudian yang ini jangan 20, let's say awalnya 5 jadi let's say 10 aja lah ya. 2 kali lipatnya. Kita coba run ulang. Nah, oh, masih tidak kelihatan, entah di mana dia, ya. Sebentar, kenapa dia nggak kelihatan nih? Apakah harus 1 saya settingnya? 2, 3, karena terlalu lebar mungkin ya. Ini 5 aja. Balik lagi dong. Aduh. Ini kita tutup dulu, teman-teman. Nah, ini dia. Loh, mana dia, guys? Wait. Apakah ada sesuatu yang saya miss di sini? Bentar ya. Saya udah menambahkan enggak ya? Ini kan button OK udah answer nanti. Tapi kok dia enggak? Coba kita klik save dulu. Kemudian again. Run again maybe. Dulu. Run. Loh, kok dia enggak tampak ya? Wah, what happened, teman-teman? Coba ke part 2. Part 2-nya ini udah ada tulisan-tulisan sih, bedanya doang gitu. Ya. Bedanya gitu doang. Kalau Kakak run nanti. Nah, ini dia baru muncul nih. Ya. Tapi kok tadi nggak muncul ya? Aneh banget. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang part 2 itu dia nggak make ini tadi, nggak make apa namanya tombol saklar, tapi tetap make group box. Nah, ini radio buttonnya itu make tetapi nggak kelihatan, berarti udah saya jawab tuh ya. Saya coba ulang, run. Oh, ini belum ditambahkan ya. Oke, saya lupa. Salah lagi. Ya, tekannya salah. Oke, teman-teman. Itu doang sih untuk yang part 1 ya, teman-teman. Jadi nanti part 2 atau Kakak langsung ke part 2 aja kali ya. Ya, teman-teman. Gimana? Ada ini belum di-share. Di part 2 itu kita disuruh untuk ya menambahkan sedikit logika ya. Jadi part 2 itu nanti kalian sama aja ya, sama aja bentuk apa namanya? Komposisi codingannya sama,
ya. Labelnya sama, kemudian ini yang penting tuh di sini nanti ya, apa namanya, dia menghasilkan suatu pertanyaan dan jawaban lah gitu ya. Nanti ini kalau kalian klik, dia akan bagaimana? Aduh, saya lupa lagi. Nah, dia akan begini bentuknya teman-teman. Nah, ini dia ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini kayaknya belum ditutup juga deh. Nah, ini dia ya, bentuknya seperti ini. Kalau kalian klik answer, nah di sini akan muncul tulisan. Kenapa bisa di sini? Karena ukuran sejati window-nya itu ini ya, kecil tadi. Gitu guys ya. Oke, ada pertanyaan? Kakak kopikan, kakak fotoin dulu. Kalian langsung mau difotoin yang part 2-nya atau dari yang part 1 dulu? Ayo, yang mana? Udah dipoto semuanya? Halo? Apanya, Kak? Ini, mungkin kalian lebih baiknya langsung ke sini aja, nanti kakak jelasin ya apa makna dari setiap kodenya ini, gitu ya. Di sini kita pakai apa namanya, kelas ya tapi. Oh sorry, ini yang ini dulu ya. Bentar, apakah saya salah menjelaskan ini? Harusnya memory card. Menampilkan formulir tanggapan. Oke guys, ini berarti dia kalian tulis dulu yang ini ya teman-teman. Ayo, dipoto dulu ini semuanya. Udah? Mana, Kak? Oh, Tidak kelihatan, Kak. astagfirullah. Saya belum. Belum share, Kak. Aduh. Oke, silakan. Udah? Halo, ini Diandra. Diandra langsung ini ya, foto aja ayo. Mulai ngodeknya. Nanti kalian semua share screen, kakak bantu di mana letak masalahnya. Oke, udah dipoto yang ini? Udah dipoto teman-teman? Kalau aku udah sih, Kak. Yang lain gimana yang lain? Udah, Sudah, Kak. Kak. Oke, Kakak. ini dari baris ke-37, sekarang, nah ini dia supaya nyambung lah ya. Ayo, foto sisanya. Udah teman-teman? Kasih reaction ya kalau udah. Oke, udah ya. Oke, Sudah, Kak. kalau gitu sekarang semua share screen. Ayo, kerjakan dulu yang part 1, nanti kita ke part 2. Semua share screen ya.
Semua share screen? Oh, Arita belum download. Wait, Arita ya. Arita. Ini linknya di Sebastian. Salah. Loh, mana dia nih? Loh, mana dia? Sebastian. Hmm. Nah, ini dia. Areta. Yang lainnya share screen juga ya. Tanyakan ke kakak apa yang tidak dimengerti ya. Kak, ini maksudnya, itu maksudnya, dan apakah itu maksudnya? Ah, mungkin begitu pertanyaan. Jo udah foto tadi Jo? Ya kak, Udah dipoto tadi kode kakak? udah. Oke. Kalau Diandra, udah dipoto Diandra? Oke. Ya, kalau belum nanti kak fotoin ya. Cuman kakak sengaja aja ya supaya kalian aktif gitu. Itu tujuan utamanya. Janitra aman? Aman, Kak.
Oke. Areta gimana Areta? Oh, nggak bisa download APK-nya. Hmm. PS Code agak ini sih ya PS Code. Bentar ya Kak, cariin solusinya. Bentar ya. Teman-teman, sorry. Gibel install ini aja coba Bel ya. Tapi Gibel harus pakai Python juga nih ya. Wait ya. Kakak pakai ini juga sih ya. Sublime Text aja coba. Pakai ini aja Gibel, coba ya. Nggak bisa dibuka. Coba Areta share screen, kakak bantu. Gibel pakai itu Bel. Aplikasi yang link yang kakak kirim. Coba download aplikasi itu, kemudian Gibel share screen. Kakak bantu penyelesaian teknisnya. Coba di-download, Red. Coba ditekan. Itu udah kok, udah di-download tuh. Tekan itu tuh. Tekan yang ini, kakak remote bentar, boleh? Jangan dulu. Nah, tekan yang ini. Ini tekan, kita lihat dia di mana. Nah, setelah itu, ntar. Nah, setelah itu, nanti nih harus hati-hati, Red ya. Jadi taruhnya di sini aja supaya aman. Jadi ini nanti supaya nggak terhapus. Jadi Areta Ctrl X, taruh di sini aja nih. New aja ya. Algo PS Code. Algo PS Code. Nah, ini Ctrl V. Oke, kemudian ayo Red, kakak ajari. Klik kanan. Coba share screen Gibel. Run as administrator.
Oh, jangan run as administrator dulu tadi ya. Coba. Nah, oke, tunggu sebentar. Itu more info. More info. Oh, dia ini berarti ya. Run anyway. Itu download. Download ya, download. Tekan download. Nah, itu udah ke download itu. Ya. Ini kakak remote bentar. Ini ya, tekan yang ini. Ini udah 2 kali nih di download ya. Jadi hapus saja satu ya nanti. Nah, bentar. Ini dihapus satu. Kemudian ini diinstal ya. Run as administrator. Ini Windows berapa? Gibel? Coba bentar ya. Kalau ini cukup, jangan pakai Sublime Text ya. Pakai aja ini. Coba lihat ukurannya. Coba ke setting, Gibel. Boleh ke setting dulu. Nah, tunggu aja, Red. Tunggu aja ya. Settings, mana settings, Gibel? Oh, walah. Gitu ya. Gibel, ayo Gibel. Kakak nggak lihat, Bel. Oh, di charger dulu. Ya, betul sekali ya, Gibel. Coba ke search, apa namanya? Ini. Ya, settings. Settings. Oh my God. Oke, settings. Mana settings? Ayo, settings, Gibel. Atau kakak remote aja ya. Lo mana dia tadi, Bel? Kok dia hilang, Bel? Coba ke bawah, Bel. Nah, itu dia tuh. Nah, tekan yang ini, kita lihat. Ini harusnya sih bisa ya. Storage. Storage setting. Oh, oke, bisa, Bel. Tekan link yang kakak kirim pertama itu. Ini Areta juga udah bisa. Ayo, tekan link yang kakak kirim pertama itu.
Bukan ini, bukan Sublime Text, bukan. Tapi link yang lainnya itu, yang kakak kirim pertama itu. Yang ini nih, kakak kirim ulang. Yang ini Bel, nih. Nah itu, tekan itu. Nah itu ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, lagi. Nah itu for Windows. Itu tadi for Windows. Nah itu. For Windows. Nah, itu ya betul sekali ya. Nah, itu diklik linknya. Linknya diklik aja yang itu yang muncul itu. Nah, itu diklik. Nah, itu ke bawah. Ke bawah. Oh, bukan terlalu bawah. Ke atas, ke atas. Nah, itu tuh installation file katanya. Itu klik yang kayak ular di bawah ular itu loh. Enggak, bukan itu. Itu tadi di bawah ular itu, di bawah ular itu. Persis di nah itu dia. Download. Oke, download anyway. Oke. Oke, teman-teman, silakan boleh apa namanya? Boleh istirahat dulu ya. Silakan. Peregangan dulu. Ya, Jonathan, Janitra, Diandra, Muklis, Gibel, Faiza, Areta, silakan ya. Silakan istirahat dulu. Oh, belum bisa apa? Belum bisa gimana? Oh, Areta memang lama, Red. Ya, kakak juga saat instalasinya lama banget. Tunggu aja ya, tunggu aja. Nanti kakak kirimin kodenya kok, tenang aja. Coba kita lihat. Oh. Coba kakak remote bentar Dianya. Ini kakak remote. Tekan yang ini. Boleh approve kak Dian? Nah, bentar. Tekan yang ini. Ini. Boom. Ini di exit aja. Installation file. Klik algopython.exe. Download. Oke. Tetap download. Ini tapi semoga bisa ya laptopnya. Boleh ke pengaturan dulu, Dian, supaya kakak instalin aplikasi yang tidak terlalu besar kalau laptopnya nggak bisa. Coba ke pengaturan dulu. Kita lihat memori yang tersisa. Boleh? Pengaturan. Dian, coba ke pengaturan dulu deh. Halo? Iya, settings. Oke, coba itu tuh storage, ketik storage di situ. Nah, storage. Supaya enggak ada pilihan ya teman-teman instalasinya kalian pakai aplikasi yang ringan tapi enggak sebagus VS Code memang gitu ya. Nah, klik itu storage setting itu. Wah, ini udah penuh nih, mau penuh nih. Enggak apa-apa kah? Oh.
Windows Defender-nya aktif. Oke, kakak remote bentar. Ini apa? Bentar ya, kakak remote. Oh. Dian mau pakai VS Code atau Sublime aja? Kok langsung nge-lag parah ya? Coba kakak lihat. Oh enggak, memang gitu dia ya. Memang pertama dibuka memang gitu, bukan nge-lag itu. Dian mau pakai Sublime atau VS Code aja, Dian? Gimana? Kalau pakai Sublime, ayo kita install Python juga. VS, oke. Coba kakak lihat. Loh, mana yang tadi? Oh, di sini ya dia. Nah, ini udah, ya udah kita buka. Pilih yang mana, Kak? Bentar ya, bentar. Keep. Loh, kok install lagi sih? Nah, ini algo Python. Nah, Dian nanti pindah aja ya. Ini panggilannya Dian kan? Dian. Ini Dian taruh di sini aja supaya lebih apa namanya? New folder algo VS Code. Taruh di sini aja. Ctrl P lebih banyak ukurannya di sini ya. Nah, ayo Dian, klik kanan nanti. Klik kanan Run as Administrator. Coba. Klik kanan. Nah, itu. Oke. Kalau lambat, Dian stop share aja kalau lambat. Tapi, oh bentar dulu. Sekalian nanti. Udah Gibel? Kakak remote bentar. Ini dia di mana? Oke, ini dipindah aja Bel ya supaya Gibel tahu datanya di mana. New VS Code algo. Nah, Ctrl V. Oke, nah sekarang Bel klik kanan Bel. Udah Dian klik kanan. Run as administrator. Oh, Andra. Oh, ini ini cowok ya. Aduh. Oke, klik kanan Andra, klik kanan. Kakak pikir cewek tadi, sorry banget lah ya. Klik kanan Gibel, klik kanan Run as administrator. Kakak remote. Nah, ini nih. Nah, itu. Oke.
Tunggu bentar, Gibel. Nah, ini more info aja. Kemudian ke bawah, run anyway. Nah, udah Bel ya, tunggu. English, oke. Nggak ada Indonesia soalnya ya. Nah, gimana Red? Aman Red? Oke. Mantap, Areta sudah ini. Oke teman-teman. Sekarang kalian stop share dulu boleh? Kita lanjutkan. Kakak mau jelasin bagian kedua. Ya. Nah, bagian kedua ini apa? Ayo stop share dulu semuanya supaya aduh. Stop share dulu Janit, Muklis, ayo. Nah, nanti kakak perbaiki ya Janit ya. Ini Janit perlu select interpreter dulu. Nanti kakak iniin ya. Kakak ajari caranya. Kita akan pelajari semuanya, tapi pelan-pelan aja ya kita. Oke Janit? Boleh stop share Janit? Janitra. Janitra. Oh Janitra sepertinya lagi nih. Berarti kakak stop share aja ya. Nah sekarang kita bagian kedua teman-teman ya. Kita rancang antarmuka memory card-nya. Nah ini yang akan kita buat ya. Jadi membuat widget udah. Nah sekarang lokasi berdasarkan tata letak udah. Kemudian tampilan tata letak utama juga udah. Untuk yang menampilkan formulir pertanyaannya. Nah sekarang kita coba tampilkan formulir tanggapannya teman-teman. Nah caranya gimana? Nah ini nanti seolah-olah muncul sesuatu gitu ya. Tulisan saat kalian mengklik sesuatu. Nah yang pertama ini pakai QLabel ya. Ini pakai QLabel. Oh mana nih? Ini QLabel, kemudian ini yang boxnya radio box ya. Oh sorry, group box. Kemudian ini pakai apa yang ini? Ini kalian menggunakan yang ini dulu push button. Kemudian ini ya itu group box ya. Kemudian tulisan true false-nya itu pakai apa? Oh itu. Nah, kalian pakai QLabel untuk tulisan-tulisan itu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk menyembunyikan atau menampilkan grup? Nah, caranya adalah kalian dapat menggunakan perintah .hide untuk menyembunyikan and .show untuk menampilkan panel jawaban yang benar, teman-teman. Ya. Jadi seolah-olah saat kalian klik nanti sesuatu semua opsinya itu tertutup. Ya, bukan diakhiri tapi ditutup gitu. Disembunyikan. Kemudian tampilkan jawaban yang benar. Nah, itu perintah yang kita gunakan, ya. Nah, sekarang ini kita sudah berbicara tadi tata letak garis 1, garis 2 dan garis 3. Dan ini tata letak vertikal utama. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Buat gimana caranya? Oke, Kakak tunjukin kodenya. Ya. Ini di part 2, ya. Kita save aja ini. Di part 2 ya, part 1 bagian 2. Nah, yang tadi teman-teman, aduh. Perintah .hide itu kalian tulisnya di sini ya. Pertama adalah tadi kalian sudah membuat ya nanti ini diisi ya pakai sesuatu tulisan ya. Nah, oke button itu tulisannya answer. Ini nanti supaya ini untuk import modul ya. Nah, ini semuanya ini adalah yang kita perlukan teman-teman. Yang tadi itu sama aja ya, cuman di sini sekarang diisi pakai tulisan aja gitu ya. Nah, semuanya ini sama tadi ya. Semuanya sama. Nah, sekarang yang membuatnya beda apa? Yang ini yang membuatnya beda. After seeing this panel,
ya. Let's hide it and see how the answer panel turn it out. Nah, ini yang mengatur untuk penyembunyian box tadi atau grup box-nya itu, teman-teman. Nah, itu aja sih ya. Itu aja yang akan kita lakukan. Kemudian ini untuk menampilkan, ya ini untuk dot show ya. Ini untuk biasa ini ya. Jadi ini adalah untuk menampilkannya semua jawaban secara umum. Kemudian saat mengklik tombol answer, itu akan muncul nanti yang benar salahnya. Cuman kakak mau buatin ini dulu sedikit. Window.resize supaya lebih besar mungkin ya. Ukurannya 1000,700 saja. Oke, sekarang kita run. Bagaimana bentuknya? Boom. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman, ya. Jadi nanti akan seperti ini saat kalian mengklik. Nah, ini belum berfungsi, tombol kliknya ini belum berfungsi. Karena apa? Belum ada fungsi yang mengatur itu. Itu akan kita pelajari nanti di part 2-nya. Nah, gitu ya. Ada fungsi nih. Nah, ini yang akan kita buat. Sederhana, tapi kakak jelasin dulu ya. Nah, di part 1 itu tugas kalian yang ini dulu ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan terkait ini? Ayo. Ini nanti kalian boleh tambahkan sesuatu. Tapi ingat ini semuanya itu belum kita olah ya teman-teman. Kita buat ininya dulu. Tampilannya dulu. Kita belum buat ya meskipun ada di sini tombolnya ya, tombol radio button-nya itu, tapi kita belum tampilkan di aplikasi kita. Ini untuk part satunya. Jangan ya kita pelan-pelan saja lah ya. Gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Dan ini nanti jadinya ya teman-teman. Kalau kalian udah jadi, dia bentuknya seperti ini nanti. Nah, gini. Kalau kalian klik ini, dia bisa muncul. Nah, gitulah ya. Ini yang akan kita buat. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Ini jadinya. Cuman kita ya per partisi aja supaya kalian nggak terlalu bingung juga gitu. Nah, ini kemarin siswa yang membuat ini sudah jadi ya. Dia pertanyaannya itu ada banyak, berapa pertanyaannya? Saya lupa. Ya ini. Nah, ini pertanyaannya. Which country won the first ever FIFA World Cup in 1930? Dia hebat banget lah ini dalam sepak bola. Saya pun nggak tahu jawabannya ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ini dulu yang kita pelajari hari ini. Ya, Adit gimana? Oh, Adit tidak pernah. Gimana, Muklis? Kalau nanti ini bisa dikasih modul time ya Kak? Modul time. Oh, maksudnya ada timernya untuk menjawabnya. Iya. Bisa, bisa banget. Ya, tapi itu kita akan pelajari nanti ya. Tapi secara keseluruhan nggak ada ini sih ya. Nggak, itu terkait modul time itu bisa kita tambahkan bisa ya. Cuman kalau melihat dari ininya nanti nggak ada, melihat dari guideline. Tapi nanti kakak coba buatkan ya supaya ada. Apakah Oke. bisa? Pertanyaan bisa. Nah ini Sebastian kemarin nggak pakai modul time ya dia. Nah ini seolah-olah ya bebas ya aplikasinya itu dijawabnya kapan aja gitu. Nah gitu teman-teman ya. Which country? Oke. Ingat ini pertanyaannya secara acak ya, jadi kemungkinan pertanyaan yang muncul 2 kali itu sama, iya besar gitu, sama gitu. Oke, ada pertanyaan, guys? Ini nanti kakak kirimin aja nggak apa-apa, tapi alangkah bagusnya saat kakak kirimin kalian itu diketik ulang sih ya, jangan dikopas. Kenapa? Karena untuk memahami ya. Gitu teman-teman. Kalau kalian ya nggak apa-apa sih kalau dikopas, cuman
kalian nggak dapat sense-nya nanti ya. Ini kakak kirimin sekarang aja. Karena kalian semua masuk, kakak kirim di WA aja ya. Oke, ini dia. Ada pertanyaan? Janitra? Areta? Oh, Fatwa. Nah, itu dia, teman-teman. Ya. Silakan dilihat, diteliti mana yang ditambahkan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, ya itu sih materi hari ini sampai di situ. Ya, jadi nanti kakak sangat rekomendasikan untuk mengetiknya ulang dan kumpulkan tentu saja. Kak, ini kenapa error ya? Yang mana, Faiza? Coba share screen di Andra sama Pak Andra sama Faiza. Atau kalian mau melanjutkan silahkan ya. Lanjutkan yang tadi kita masih punya 15 menit kok. Ntar kakak analisis dulu. Strange-nya typo. Typo ya. Strange TCH. Gak bisa ya, Faiza? Coba kakak remote bentar. Ini errornya di mana, Faiza? Oh, win is not defined, Faiza. Win-nya is not defined. Mana win ini? Baris keberapa win? Apakah Faiza menulis win atau Faiza menulisnya window? Nah, ini nih Faiza. Faiza nulisnya window. Ya, bukan win. Jadi, cari yang win. Mana win? Nah, ini nih. Pakai window ya. Sini Faiza pakai window. Nah, nanti Faiza nanti kalau kakak ajar untuk semuanya juga, kalau kalian misalnya mau menghapus sesuatu secara berbarengan, dia itu letaknya di beda-beda, itu kalian tekan aja Alt, kemudian pilih mana yang mau dihapus gitu. Nah, gitu ya. Misalnya ini Faiza mau nulis kata window di dua tempat, tekan aja Alt. Window gitu, ya. Oke, coba run Faiza. Bisa? Nggak kelihatan. Muncul di jendela lain dia, Faiza. Biasanya di jendela Python dia. Coba di minimize dulu ininya. PS Code-nya di minimize. Atau stop share dulu, nanti pasti lihat aja sendiri, lihat dulu aja, kemudian share screen lagi kalau udah kelihatan sesuatu yang menjadi jawabannya. Nah, mantap nih. Wah, Faiza ngaturnya bukan ini ya. Ya, ini Faiza ngaturnya secara satu baris. Boleh juga ya seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau opsinya panjang kan agak repot ya Faiza ya. Ya, udah mantap tapi ini ya. Oke guys, gimana? Kalian mau melanjutkan sendiri ya di sini? Kalian mau melanjutkan di sini sama-sama? Atau mau melanjutkan di ya di tempat kalian masing-masing, di kamar, di kursi, di meja ataupun apapun. Gimana? Silakan share screen kalau mau melanjutkan di sini. Kita masih punya waktu kok. Minggu depan kakak lupa kasih tahu. Minggu depan kalian di meja.
Minggu depan kalian ini ya teman-teman. Kalian kita libur ya. Jadi ya minggu depan tidak akan diadakan les, jadi akan diundur minggu depannya lagi. Ini kakak mau menambahkan kalian poin ya. Coins, sorry. Coins yang dapat itu pertama tadi yang pertama datang. Oh, Areta ya. Areta. Loh, bukan ini guys. Ini dulu lah. Wah, error. Kenapa nih error? Oh, amarnya nggak ada ya ternyata guys. Harus nggak boleh ada nih amar. Mana nih teman-teman kalian namanya? Grupnya Wednesday 19. Wednesday 19. Loh, kok nggak ada guys? Nah, ini dia. Oke. Oke, ada Janitra tadi. Janitra hadir tepat waktu. Tapi Janitra nggak on cam ya. Kakak nggak bisa deh. Kemudian Muklis juga nggak terlambat kan Muklis ya? Oh, Arita hadir tepat waktu. Jonathan. Jonathan enggak. Aditya tepat waktu juga ya. Kemudian Faiza tepat waktu. Dibel juga. Muklis juga. Muklis kakak kasih poin karena aktif. Tanya. Dibel. Ya itu aja ya. Orang tua udah join channel Algorithmic Super Parent teman-teman. Muklis udah. Kayaknya belum deh. Yang lainnya. Kalau Andra kakak nggak bisa ngasih poin Andra ya. Oke, Areta udah kakak kasih poin tambahan. Nah, mantap Areta. Jonathan, parent udah join Jonathan? Ya kak. Mama udah join channel Algorithmic Super Parent nggak? Kayaknya udah kak. Nanti saya Kayak tanya. ada orang tua yang bisa ini nggak? Yang udah kayak cerita ke orang tua lain, kemudian anak orang tua yang lain tuh join. Kalian bakal kakak kasih 100 koin. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Aditya udah join ini belum Aditya, Mama? Algorithmic Super Parent channel. Nggak tahu kak. Nggak tahu. Oke. Oke teman-teman ya. Ya udah ini doang ya. Ada yang mau ini? Silakan. Ini udah pas atau kalian mau melakukan protesisasi mungkin? Oke. Gimana? Ada yang mau apa? Cukup ya? Ini fair kan? Dapat 3. Ini kakak simpen dulu, teman-teman. Muklis dapat 3 kriteria ya. Dia juga kakak lupa ya, sampai lupa. Dia juga mute. Ya inilah, dapat 3 lah dia. Oke teman-teman, cukup kalau nggak ada.
Gimana? Ada pertanyaan, Gibel, Jonathan, Aditya, Andra, Janitra, Faiza, Areta, Muklis? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup dari kakak kalau gitu ya. Dan minggu depan kita libur karena ada ini, ya salah satu hari raya besar ya. Nanti juga di hari raya besar Islam gitu, hari raya orang Kristiani juga gitu ya, hari raya. Ya pokoknya ini kita akan diinfokan libur lah. Tapi nanti kakak forward infonya ya. Oke, cukup dari kakak. Thank you so much teman-teman udah hadir. Hari ini kalian sudah belajar bagaimana cara membuat aplikasi memory card. Oke, besok kita tingkatkan kemampuan kalian. See you next week. No, ya, bukan next week, tapi setelahnya lagi. Oke, thank you, bye-bye. Bye-bye. Ayo, Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. sama-sama.